Off-season 2019 menjadi off-season yang buruk bagi Golden State Warriors. Pada off-season ini, Warriors mengalami berbagai perubahan besar. Kevin Durant keluar, DeMarcus Cousins keluar, Klay Thompson masih cedera parah, dan masih banyak lagi. Intinya, di off-season 2019 ini, Warriors berubah dari yang sebelumnya merupakan finalis NBA menjadi tim rebuilding yang memulai lagi dari bawah. Di off-season 2019 ini, Warriors pun memilih dua orang pemain. Pemain pertama adalah Jordan Poole, yang mana berhasil tampil bersinar meski akhir-akhir ini sudah tidak di Warriors, dan yang satunya lagi adalah Eric Paschall, seorang power forward berbadan tebal yang terpilih di urutan ke-41. Eric Paschall tampil sangat baik di musim perdananya. Ia bahkan tampil lebih apik dibanding first round pick-nya Warriors saat itu, yaitu Jordan Poole. Namun kini, nama Paschall tidak lagi terdengar. Kemanakah dia? Apa yang terjadi kepadanya? Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nyari tempat bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear tempatnya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain apapun yang kalian mau. Bahan kainnya juga bagus banget dan nyaman dipakai berolahraga. Oh ya, di bulan Oktober 2024 ini, AZ Sportwear lagi adain promo nih, yaitu Rp70.000 per satu jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu AZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Eric Paschall merupakan seorang forwarda setinggi 201 cm yang pernah berkuliah di Fordham dan Villanova. Ia merupakan salah satu member dari skuad Villanova tahun 2018 yang meraih juara NCAA. Untuk kalian yang belum tahu, NCAA atau yang memiliki kepanjangan National Collegiate Athletic Association merupakan sebuah kompetisi olahraga level universitas tertinggi yang ada di Amerika Serikat. Dan pada 2018, Paschall beserta teman-temannya dari Villanova berhasil menjadi juara satu dalam kategori basket putra. Paschall sendiri saat itu setim dengan beberapa calon pemain NBA hebat seperti Michael Bridges, Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart, Omar Spellman, dan lain sebagainya. Paschall tampil apik di level kuliahan. Di musim terakhirnya, yaitu musim 2018-2019, Paschall tampil amat apik dengan rataan sekitar 16 poin dan 6 rebound. Paschall cukup apik dalam menembak dengan 44% field goal dan 34% 3 points. Paschall sendiri termasuk lama di level kuliahan. Ia berkuliah dari 2014 dan baru selesai di 2019, atau artinya ia bermain di level kuliah selama 5 tahun. Usai musim 2018-2019 di NCAA, Paschall pun kemudian memutuskan untuk masuk ke NBA Draft. Paschall memang punya stats dan prestasi yang apik di level kuliahan. Namun sayang, usianya sudah cukup tua. Ia sudah berusia 23 tahun saat NBA Draft 2019. Itu merupakan usia yang cukup tua untuk ukuran anak baru di NBA. Karena berusia cukup tua, Paschall pun akhirnya tidak terpilih terlalu tinggi di NBA Draft. Paschall sendiri akhirnya terpilih di ronde 2 urutan ke-41 oleh Golden State. Ia saat itu menjadi pemain kedua yang dipilih oleh Warriors di angkatan tersebut. Musim pertama bisa dibilang merupakan berkah bagi Eric Paschall. Di musim tersebut, pemain-pemain bintang Warriors ramai-ramai absen, mulai dari Stephen Curry yang cedera, Klay Thompson yang mengalami ACL, serta Green yang sempat cedera pada belasan game. Karena banyaknya pemain bintang yang absen, akhirnya Paschall pun jadi mendapatkan menit bermain yang banyak. Paschall tercatat mendapatkan rataan 27,6 minutes per game. Ia menjadi pemain dengan menit terbanyak ke-7 di Golden State Warriors di musim tersebut. Menit bermainnya bahkan lebih banyak dibanding first round pick-nya Warriors, yaitu Jordan Poole. Paschall langsung tampil apik sedari masuk Warriors. Di debutnya saja, berhadapan dengan Los Angeles Clippers, Paschall langsung tampil apik dengan 14 points, 4 rebound, dan 3 assist. Timnya memang kalah jauh dari Clippers di game tersebut. Meski begitu, penampilan apiknya sudah menunjukkan bahwa Paschall merupakan pemain yang bertalenta di NBA. 4 November 2019 menjadi hari yang spesial untuk Paschall.
Selain karena 4 November merupakan hari ulang tahunnya, Pascal juga tampil superior di hari tersebut dengan career high 34 poin. Pascal akhirnya mencatatkan double-double, 34 poin dan 13 rebound di hari ulang tahunnya tersebut. Timnya juga menang 127-118 atas Portland Trail Blazers. Eric Pascal akhirnya mencatatkan 14 poin per game, 4,6 rebound, dan 2,1 assist per game di musim rookie-nya bersama Golden State Warriors. Berkat performanya yang apik tersebut, ia masuk ke dalam NBA All-Rookie First Team dan finish di peringkat ke-6 NBA Rookie of the Year di atas beberapa calon pemain beken seperti RJ Barrett, Darius Garland, Rui Hachimura, dan lain sebagainya. Di musim berikutnya, Warriors mulai bangkit. Stephen Curry telah kembali ke NBA, mencatatkan 32 poin per game. Warriors juga kedatangan seorang rookie big man baru, yaitu James Wiseman. Kedatangan James Wiseman rupanya berpengaruh terhadap Eric Pascal. Kedatangan James Wiseman membuat menit bermain Pascal jadi menurun. Menit bermain Pascal menurun dari yang sebelumnya sebesar 27 minutes per game menjadi hanya 17 minutes per game saja. Akibat menit yang menurun ini, Pascal pun mengalami penurunan produksi dalam berbagai kategori statistik. Musim 2020-2021 tersebut rupanya menjadi musim terakhir Pascal di Warriors. Usai musim tersebut, pada 7 Agustus 2021, Pascal pun di-trade oleh Warriors ke tim lain, yaitu Utah Jazz. Pascal mulai gendut di musim 2021-2022 bersama Utah. Dari fisiknya, kita bisa melihat bahwa Pascal semakin besar dan bulat. Menit bermain Pascal pun juga menurun di Utah. Ia hanyalah menjadi pemain bench yang mendapat sedikit menit bermain di Utah Jazz. Musim 2021-2022 bersama Utah rupanya menjadi musim terakhirnya Eric Pascal di NBA. Pascal mencatatkan 5,8 poin, 1,8 rebound, dan 0,6 assist per game dalam 58 laga di musim terakhirnya. Usai musim 2021-2022 tersebut, pada 29 Juli 2022, Pascal pun kemudian masuk ke tim lain, yaitu Minnesota Timberwolves. Di off-season 2022 tersebut, tidak banyak tim yang menginginkan Pascal. Wolves sendiri sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan Eric Pascal, oleh sebab itu, di off-season 2022 tersebut, Pascal hanya mendapatkan two-way contract dengan gaji yang minim. Nasib kurang baik kembali dialami oleh Eric Pascal. Pada Oktober 2022, belum sempat bermain satu game pun dengan Timberwolves, Pascal pun kemudian dilepas oleh Wolves. Usai dilepas, Pascal kemudian berusaha mencari tim NBA lagi yang mau menampungnya. Namun sayang, sulit baginya untuk mendapatkan tim baru. Akhirnya, Pascal pun gantung sepatu dari NBA. Ia pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Saat ini, ia bermain untuk Pistoia di Liga Basket Italia. Masa-masa di Italia berjalan kurang mulus baginya. Di game debutnya, Pascal gagal mencetak satu pun poin. Ia juga saat itu terlihat sangat emosi, sampai-sampai usai pertandingan, ia langsung merobek hancur jersey yang ia pakai. Pascal kini tidak mendapat tawaran lagi di NBA. Badan yang terlalu gendut dan skill yang tidak berkembang menjadi alasan mengapa ia tidak lagi bermain di NBA. Sungguh unik. Bagaimana pemain yang semula dikira bisa menjadi penerusnya Warriors, kini berubah menjadi pemain overseas biasa yang bahkan gagal mencetak poin di Liga Italia. Kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang Eric Pascal? Apakah ia bisa comeback lagi ke NBA? Dan apa yang terjadi jika seandainya ia bisa menjaga fisik serta mengembangkan skillnya? Apakah ia bisa menjadi penerus Warriors atau bahkan meraih All-Star? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.